Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiani dengan stambuk F1C1 19018, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo Kendari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul lipid dan membran sel. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia 1. Baik, kita langsung saja masuk pada penjelasannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nomor 1, berikut ini adalah gambar proses transport pada membran. Apa yang dapat diprediksi dari gambar tersebut? A. Ion garam dipindahkan secara osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. B. Ion garam dipindahkan secara difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. C. Molekul air dipindahkan secara difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. D. Molekul air dipindahkan secara osmosis dari konsentrasi rendah ke tinggi. E. Air dipindahkan secara difusi terfasilitasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jawaban yang betul adalah D. Molekul air dipindahkan secara osmosis dari konsentrasi rendah ke tinggi. Pada gambar di atas akan terjadi peristiwa osmosis, di mana molekul air akan bergerak ke arah ion garam melalui membran selektif permeabel. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeabel. Nomor 2, berdasarkan gambar di atas, bagian 1, 3, dan 5 adalah A. Protein integral, glikolipid, dan protein perifer. B. Protein perifer, glikolipid, dan protein integral. C. Protein perifer, fosfolipid, dan protein integral. D. Glikolipid, fosfolipid, dan protein integral. E. Glikolipid, fosfolipid, dan protein perifer. Jawaban yang benar adalah B. Protein perifer, glikolipid, dan protein. Keterangan untuk setiap struktur, bagian 1 adalah protein perifer, bagian 2 adalah glikoprotein, bagian 3 adalah glikolipid, bagian keempat adalah fosfolipid, dan bagian 5 adalah protein integral. Nomor 3, di bawah ini bagian sel yang mempunyai fungsi sebagai pengatur siklus zat dari luar ataupun bagian dalam sel ialah A. Inti sel, B. Membran plasma, C. Mitokondria, D. Sitoplasma, dan E. Dinding sel. Jawaban yang benar adalah B. Membran plasma. Membran plasma merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran ini dimiliki oleh semua jenis sel. Salah satu fungsi dari membran plasma adalah sebagai pengatur siklus dari zat dari luar atau dari dalam. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Proses perubahan yang terjadi pada gambar X menjadi gambar Y disebabkan A. Osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat hipertonik terhadap A. B. Osmosis karena air dari dalam larutan A masuk ke dalam larutan B karena B bersifat hipotonik terhadap A. C. Osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat isotonik terhadap A. D. Osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat plasmolisis terhadap A. E. Osmosis karena larutan B masuk ke dalam bagian A karena A bersifat homogen terhadap B. Jawaban yang betul adalah A. Osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat hipertonik terhadap A.
Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah, dalam hal ini adalah hipotonik, ke kelarutan berkonsentrasi tinggi, yaitu hipertonik melalui membran semi-permeabel. Jelaskan perbedaan transport aktif dan transport pasif pada sel, sertakan contoh keduanya. Transport aktif adalah pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Contohnya adalah transport aktif melalui pengambilan glukosa dalam usus pada manusia dan serapan ion mineral ke dalam sel-sel rambut akar tanaman. Sedangkan transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi. Untuk melewati membran plasma, transport pasif meliputi osmosis dan difusi. Contoh dari transport pasif adalah keluar masuknya karbon dioksida dan oksigen antara darah dan paru-paru. Nomor 6, pernyataan yang tepat mengenai transport pasif ialah A. Memerlukan energi, B. Molekul bergerak melawan gradien konsentrasi, C. Molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi, D. Memerlukan saluran protein, dan E. Memerlukan protein transport. Jawaban yang benar adalah C. Molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi. Transport pasif merupakan pergerakan molekul melalui membran permeabel tanpa mengeluarkan energi kimia. Transport pasif tidak memerlukan energi karena senyawa dapat bergerak bebas melintasi membran hanya berdasarkan gradien konsentrasi yang diinginkan. Nomor 7, endositosis terjadi pada peristiwa A. Penangkapan mangsa oleh hidra, B. Pembentukan makanan oleh sel amoeba, C. Pengeluaran zat sisi oleh darah, D. Penangkapan makanan oleh hewan air, dan E. Penangkapan kuman oleh sel darah putih. Jawaban yang benar adalah D. Penangkapan kuman oleh sel darah putih. Endositosis merupakan peristiwa transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan Nomor 8. Berdasarkan gambar di atas, proses transport zat yang menyebabkan perubahan dari Y menjadi X seperti pada gambar tersebut karena peristiwa A. Difusi, di mana A hipertonis dan B hipotonis, B. Difusi, di mana A hipotonis dan B hipertonis, C. Osmosis, di mana A hipertonis dan B hipotonis, D. Osmosis, di mana A. Hipotonis dan B. Hipertonis, E. Transport aktif, di mana A. Hipertonis dan B. Hipotonis. Jawaban yang betul adalah C. Osmosis, di mana A. Hipertonis dan B. Hipotonis. Pada gambar terjadi proses osmosis karena larutan A hipotonis menuju ke konsentrasi tinggi, yaitu larutan B hipotonis yang akan menghasilkan larutan yang isotop. Nomor 9, berikut mekanisme transport zat melalui membran. 1. Difusi, 2. Endositosi, 3. Osmosis, 4. Pompa ion, 5. Ekositosis, 6. Difusi dipermudah. Mekanisme transport zat yang menggunakan energi adalah A. Bagian 1, 3, dan 4, B. Bagian 1, 3, dan 5, C. Bagian 1, 3, dan 6, dan E. Bagian 2, 4, dan 6. Jawaban yang betul adalah D. Bagian 2, 4, dan 5. Transport aktif adalah pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transport aktif dibedakan atas pompa air, endositosis, dan ekositosis. Nomor 10, pengangkutan melalui membran secara aktif adalah
A. Gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. B. Gerakan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. C. Pengangkutan air masuk ke dalam sel dan merupakan gerakan dua arah. D. Pengangkutan yang tidak memerlukan energi dengan gerakan bolak-balik. E. Pengangkutan yang memerlukan energi yang melawan konsentrasi. Jawaban yang betul adalah D. Pengangkutan yang memerlukan energi yang melawan gradien konsentrasi. Transport aktif adalah pengangkutan zat melalui membran plasma yang memerlukan energi. Umumnya, transport aktif juga memerlukan protein, membran yang berperan sebagai pembawa atau kendara untuk melewati membran. Pada transport aktif, pengangkutan zat yang terjadi melewati gradien konsentrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.